kembali bersama saya Desmanis di dalam program kesayangan kita semua, khususnya kaum perempuan, para bunda-bunda hebat di edisi Bundo. Dan pada malam hari ini penonton, kita menghadirkan anak-anak hebat yang sangat luar biasa. Amin. Yang pastinya beserta ibunda tercinta dan juga diantar oleh ayahanda, oleh si kembar ya, seperti yang sudah kita tayangkan di layar. Dan tentunya Bundo hadir di hadapan kita semua untuk memberikan inspirasi atau motivasi buat para ibu, buat kaum perempuan, di mana banyak kelebihan, banyak kekurangan yang anak kita miliki, atau siapapun itu di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Dan sebelum kita perkenalkan narasumber kita, tentunya kami Oku Suara Minang TV selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan juga kami tidak bosan-bosannya menghimbau kepada seluruh penonton setia kami untuk jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage dari Suara Minang TV. Baik, penonton penasaran dengan apa sih yang akan kita hadirkan pada malam hari ini? Tetap ikuti Suara Minang TV, Suara Orang Awam. Oke. Baik, penonton, pada malam hari ini sudah hadir di hadapan kita bersama, yang pastinya adalah dua pria ganteng ya. Ya. Ada abang dan adek. Adik, Ya, Bang. ini abang. Ini adek. Ini adek, ini abang. Ya. Nah, silakan perkenalkan, siapa nama abang? Arga. Asraf. Perkenalkan dulu pakai assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, Hai. nama saya. Nama saya Arga. Asraf Serauke 26. Panggilan? Panggilan Arga. Arga. Adek, silakan adek. Assalamualaikum. Suara Minang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV. Suara Orang Awam. Oh, keren. Oke. Nama? Assalam apa? Nama? Nama saya Arya. Arya. Kira 6. Nah, Panggilan Arya. Arya. Assalamualaikum Dan di warahmatullahi wabarakatuh. sebelah si kembar tentunya ada perempuan hebat yang selalu mendampingi dan selalu mensupport, mendidik kedua putra yang sangat luar biasa. Amin. Yaitu Bundo Mutia Putri Utami. Baik, penonton, kita akan gali apa yang ada potensi pada anak kita berdua ini, dan yang pastinya mungkin kalau kita lihat membesarkan dua anak dengan keterbatasan menurut pandangan kita, tetapi sebenarnya di balik keterbatasan itu banyak kelebihan yang mereka punya. Nah, dan itu tidak gampang ya buat seorang ibu, karena yang normal-normal saja itu sehat saja kembar itu susah. Nah, ini seorang ibu dengan dua anak kembar dengan keterbatasan tidak bisa melihat ya, Amin. dari kecil. Dari sejak lahir? Enggak, dari 6 bulan. Dari 6 bulan. Nah, dari 6 bulan sama sekali tidak bisa melihat sampai usia sekarang 9 tahun. Dan kita akan tanya prestasi apa yang sudah diraih oleh si kembar, sehingga ini juga akan menjadi motivasi bukan cuma buat ibu, tapi buat anak-anak yang lain yang mungkin normal, bisa melihat, bisa berjalan sewajarnya, tapi malah kurang mensyukuri apa yang ada. Dan sekarang kita akan gali apa yang Arga dan Arya miliki. Kita sapa dulu Arga, abang ya? Abang apa adik dulu? Abang dulu ya? Ya. Assalamualaikum Bang Arga. Assalamualaikum Bang Arga. Enggak, jawab dulu. Waalaikumsalam. Coba beri salam. Suara Minang TV, Suara Orang Awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV. Suara Orang Awam. Agi. Bang Arga sekarang umurnya udah berapa? 9 tahun. 9 tahun. Sudah 9 tahun. Berarti sama dong dengan adek? Sama. Bedanya berapa jam? Menit. 15 menit ya bedanya. Tapi hobinya sama nggak? Sama. Apa hobinya? Apa? Nyanyi. Nyanyi. Hobinya apa?
Nyanyi. Nyanyi. Iya. Sama-sama ada hobi nyanyi. Iya. Iya tadi. Iya. Terus Main sekarang musik. sudah kelas berapa? Hah? Kelas 3, Bu. Kelas 3, Bu. Kelas 3 SD ya? SD. Nah, sekolahnya di mana? Dari Legenda SMP Negeri Batam. SLB. SLB Negeri Batam. Batam di Legenda ya? Batam, 2 Batam. SLB Negeri Batam. SLB Negeri Batam di Legenda. Sudah kelas 3. Tiga. Nah, Bang Arga sekarang sudah kelas 3. Juara nggak sekolahnya? Juara dong. Juara dong. Wah, penonton dengan bangganya juara dong. Lagi nonton ya? Juara berapa? Juara 3. Juara 3. Adek? Adik juara 3. Sama juara 3. Iya, rumah makan kerupuk. Enggak. enggak, dia disamaratakan. Oh, disamaratakan. Disamaratakan. Tapi abang sama adik udah bisa membaca ya? Baca apa? Pakai huruf braille ya? Udah. Udah. Iya. Kami Ya. mata uang. Oh, Mata uang. Adik PPKBM. Kemarin ada acara di sekolahnya mengenal mata uang. Oh, jadi ikut. Iya, abang di atas. Ah, Abang nonton. terus dari mana abang bisa mengenal, misalnya kayak mata uang itu gimana caranya abang mengenal? Aula. Diapain? Dirawat. Diraba. Dirabakan. Tapi kalau uang biasa bisa nggak abang kenalnya? Bisa. Kalau misalnya mau jajan gitu, tahu nggak uangnya uang berapa gitu? Uang Belum. Belum. Berarti nggak bisa abang kalau jajan sendiri nggak bisa, pasti ditemani bisa. sama bunda ya? nggak bisa. Nggak bisa. Kalau di sekolah itu dari jam berapa ke jam berapa? Jam 7. Jam Delapan. 8. Jam 8 sampai Sampai 11. sampai 11. 11. Setiap hari? Ya. Iya, sehari sekolahnya. Sampai Jumat. Sampai Jumat. Senin sampai Jumat. 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 Berarti banyak dong karyawan abang di sana. Banyak. Terus kalau belajar ngaji, katanya abang udah hafal juz 30 ya? Udah. Iya. Udah. Abang sama adek? Ya. Ya. Hafal juz 30. Hafal. Jadi cita-citanya mau jadi apa? Ustad. Ustaz. Jadi Pak Ustad. Cita-citanya nonton mau jadi ustaz. Iya. 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 Jadi sekarang sudah hafal juz 30. 30. Boleh nggak cobain abang satu, adek satu. Juz 30-nya itu apa? Satu ayat saja. Satu ayat saja. Nah, Ngaji kan? satu surat. Ya, abang dulu coba. Al-A'la ya, Bang. Al-Adha. Aduh, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidaka yatiman fahawa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailam fa'aghna fa ammal yatima fala takuhar wa ammas saila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa'atis. Sadaqallahul azim. Adik, surat Al-A'la. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara fahada. 9. Wallazi akhrajal mar'a waja'alahu huzawan an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra saya zakar may yaksha wa yatajannabu al ashku alladhi yaslan narul kubura summa la yamutu fiha wa la yahya
Qad aflaha man tadzakkar wa dzakara isma rabbih fasholla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Betul. Adek lagi kurang enak badan ya? Iya. Tapi masih bisa ya? Masih bisa. Masih bisa. Nah, itu sudah hafal juz 30. 30. Duanya udah hafal ya? Nah, ya. Nah, cita-citanya katanya mau jadi penghafal Al-Quran. Iya? Ya. Jadi mau cita-citanya mau jadi ustaz. Ustaz. Kalau sholat sudah bisa? Sudah. Bidirinya. Sudah sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat zuhur? 4 rakaat. Sholat maghrib? 3 rakaat. Sholat asar. Maghrib? Maghrib. Asar dulu. Oh, asar ya. Asar? 4 rakaat. Maghrib? 3 rakaat. Bisa? 4 rakaat. Gak boleh, sholat itu gak boleh dilapa-lapa. Ali. Oke. Tapi selalu sholat gak abang sama adek? Selalu. Siapa yang ngajarin sholat? Ayahnya. Ayah? Ayah bunda. Ustaz? Ustaz. Semuanya? Hidayatullah. Tidak. Siapa nama ustaznya? Hidayatullah. Oh, nama ustaznya Hidayatullah. Iya. Oh, oke. Nah, selain dari pintar ngaji, abang sama adek juga pintar nyanyi ya? Sudah. Iya, sudah. Sudah merilis album di YouTube-nya. Udah Ada rilis. berapa? Ada berapa lagu? 4 ya? 4 lagu. 4 lagu yang udah tayang di YouTube. Nama YouTube-nya apa sih biar penonton juga lihat? Roni Mandai di YouTube udah Roni Mandai ya. Lagu pertama apa yang abang nyanyikan dulu pertama kali itu tayang di YouTube? Judulnya terima kasih ibu. Terima kasih Ayah ibu. Terus terima kasih ayah itu berdua juga nyanyinya? Berdua. Iya. Berdua gitu? Duet. Boleh nggak sedikit saja dinyanyiin apa sih lagunya terima kasih ayah ibu tuh? Coba abang apa ada yang mau nyanyi? Abang. Oke, silakan. Aku terlahir ke dunia ini dengan kekurangan yang aku bawa. Ketulusanmu ayah dan ibu merawat dan membesarkanku. Malam-malammu selalu terganggu dengan suara tangisan manjaku. Keikhlasanmu untuk terjaga mengenangkan, mengidolkanku. Udah, biar penonton penasaran bang. Jadi nanti biar penonton sendiri yang lihat ya. Nah, itu lirik lagunya siapa sih bang yang ciptain bang? Anti Bulan. Bulan Panjaitan. Iya. Wow, Bulan itu Dua Neko. menyentuh sekali. Terus lagunya yang lain apa lagi deh? Anak yang Malang. Coba adek sedikit nyanyi lagu Anak yang Malang deh. Sedikit aja deh. Ya, sedikit ya. Coba nyanyi. Coba deh. Nan malam indah tatula tikmu jua duhanan kayo usah menangis ya mancaliana lakalam ya dunia nan ko belia diputa masuk indah tani yang tumbak kau aduh. Luar biasa sih gambar lagunya. Lagunya sedih banget ya bang ya deh ya. Enggak sedih ya. Kan dengerin nih, udah merah, tapi yang dua katanya nggak sedih, enggak. Nah itulah tandanya dia tuh bersyukur gitu. Umurnya Dengan barau tuh. apapun dia merasa bersyukur, nggak pernah mungkin merasa sedih ya. Ya, Enggak. biasa aja ya Pak ya. Biasa. Biasa aja. Di Biasa. sekolah juga bisa main seperti anak-anak biasanya. Bisa. Penonton. Bisa loh menonton ya. Bisa loh. Bisa loh. Oke, sebelum kita lanjut ke abang dan adik tanyanya, itu mau tanya bunda dulu ya. Ya. Oke. Oke.
Oke. Bunda Utami ya panggilannya? Tia. Utami panggilannya? Tia. Tia, Bunda Tia. Nah, punya anak yang sangat luar biasa ya. Nah, itu gimana ceritanya? Maksudnya kalau katanya dari 6 bulan ya baru 6 bulan. begini. Nah, dari lahirnya biasa normal. Nah, itu coba ceritain sedikit ke penonton gimana ceritanya sehingga bisa begini. Dulu itu dia kan lahir 7 bulan. Oh, prematur. Prematur. 7 bulan lahir dengan berat 11, abang 11, adik 14. 1114. Jadi inkubator selama 40 hari, 30 hari adik, 40 hari abang. 30 hari adik, 40 hari abang. Tapi kondisinya lebih lemah adik malah daripada abang. Sekarang. Oh, sekarang. Maksudnya Kondisi fisiknya sekarang memang adik. lebih lemah adik ya. Karena dia sampai 6 bulan lebih ke support dia dulu. Kalau abang dia mau ASI, kalau adik dia nggak mau dulu, mungkin karena daya tahan tubuhnya lebih tinggi abang daripada adik. Habis itu habis keluar dari rumah sakit kami kontrol lagi, itu ada masalah di mata. Setelah berarti sekitar 1 bulanan. Di umur 2 bulan. 2 bulan. Nah, 2 bulan kontrol 2 bulan di rumah sakit ada masalah pada mata, disuruh ke Jakarta kan. Jadi kami nggak langsung ke Jakarta, ambil dulu ke rumah sakit lain, cari opini yang lain, mana tahu bisa diselamatkan kan. Di rumah sakit yang lain itu nggak apa-apa Bu katanya gitu. Karena anak yang seperti ini yang prematur itu memang resikonya di mata, masalahnya di mata. Jadi kita kontrol sampai umur 1 tahun gitu ya. Jadi kontrol pertama itu aman, kontrol kedua aman. Yang udah nampak mulai nggak normal itu di kontrol ketiga karena ada putih di mata yang hitam. Kami bilang ke dokternya, iya Bu ini ada masalah, coba Ibu langsung ke Jakarta. Jadi kami langsung ke Jakarta, ke Padang dulu, rumah sakit Padang. Habis rumah sakit Padang memang udah nggak bisa. Jadi kami ke Jakarta, sampai Jakarta rumah sakit lain dulu sebelum ke rujukan yang dari Batam kan. Memang udah nggak bisa, disarankan waktu itu untuk angkat bola mata. Angkat bola mata. Ya, si adik ini memang kemarin tuh dicoba dulu 1 mata gitu kan. Karena kami dengarnya dicoba, dokternya pun kurang yakin karena masalah setelah operasi itu ada masalah lain, nanti ada pendarahan atau yang lainnya gitu kan, komplikasinya. Jadi kami nggak ambil, ya udah Pak nggak apa-apa, kami pulang aja gitu kan. Ya itu usia 3 bulan. Usia di 6 bulannya. 6 bulan. Pulang selesai di rumah sakit Jakarta itu di Cipto udah nggak bisa lagi. Si abang juga enggak, si adik juga enggak, itu pulang coba berobat kampung gitu kan. Lama juga kami di kampung kemarin tuh, sekitar hampir dia sampai umur 1 tahun 2 bulan sampai jalan, baru balik ke Batam, udah selesai pengobatan, udah nggak kami coba lagi karena memang nggak ada jalan lagi gitu, karena saraf matanya itu yang udah rusak. Berarti saraf mata itu bukan karena mungkin sudah bawaan lahir sebenarnya ya? Mungkin udah bawaan lahir, jadi nampak nggak normal itu ya di umur 6 bulan. Di umur 6 bulan sebenarnya sejak lahir itu mungkin ya. Bukan karena dia sebenarnya lahir prematur, terus karena biasanya memang anak-anak prematur itu pencahayaan itu berpengaruh ke mata gitu. Iya. Nah, tapi ini tidak ya, sepertinya memang sudah dari lahirnya, cuman memang kayaknya memang pengaruh dari dia lahir prematur karena berat badannya rendah itu di inkubator lama. Memang kebanyakan bayi prematur itu memang kendalanya di mata. Iya, tapi biasanya kan paling dia bisa pakai kacamata yang agak Iya. gitu kan. Mungkin ini juga kembar juga kan, jadi pertumbuhan seluruh organnya belum sempurna juga, beratnya kurang, bulannya juga kurang kan. Tapi kalau untuk keseluruhan selain dari mata itu normal? Alhamdulillah normal semua. Semuanya nggak ada kendala di Nggak ada. pertumbuhannya. Sekarang usia 9 tahun ya? 9 tahun. Di usia 9 tahun ya memang seperti ini ya, tinggi sama semuanya. Iya. Nah terus dalam dari situ ada kendala lain nggak selama pertumbuhan sampai sekarang ini? Maksudnya udah penyakit yang lain kah atau Enggak. apa? Dia malah ke itu aja, ke dulu waktu umur dia kan nyanyi itu udah dari umur 4 tahun mau ke 5 tahun itu kan nyanyi. Nyanyi udah dari usia 4 tahun?
4 tahun 5 tahun gitu udah Itu belum sekolah ya dia kan? belum, masih di rumah kan. Jadi dulu itu udah mulai nyanyi. Jadi oh iya ya, kalau anak kekurangan ini ada anak kekurangan seperti ini ada kelebihannya di nyanyi. Padahal kami dari ayahnya nggak ada yang istilahnya dari Seni lah gitu. seni gitu, nggak ada kan. Yang penyanyi itu nggak ada. Jadi kami kan tinggal di depan masjid. Jadi kebetulan masjid itu toa itu arah ke rumah. Jadi mic itu jatuh posisinya lagi hidup. Jadi dengar sama mereka, itulah kendalanya sampai umur 6 tahun. Berjuang kami untuk menghilangkan trauma bunyi gitu. Kebetulan mereka lagi main air di depan. Mic jatuh, Bunyi itu trauma. Karena kaget mereka kan, posisi mereka lagi di depan, lagi main. Mic jatuh, posisi hidup, toa hidup, semuanya hidup, arah ke rumah. Jadi itulah kami sama hampir 3 tahun kami menghilangkan traumanya. Jadi biasanya kalau dengar sesuatu dikaget gitu, atau tak mau keluar? Enggak, kayak setelah itu kan bunyi kayak mic, bunyi organ, bunyi speaker, mereka takut. Bunyi Jadi sirine. padahal rumahnya depan masjid. Iya, karena dulu itu kan apa itu arah ke rumah. Oh, setelah itu agak dipindahkan. Kami bilang kan, Pak boleh nggak pindahkan, karena mereka kaget bilang gitu kan. Setelah itu mereka takut bunyi azan, takut bunyi sirene ambulan. Pokoknya Itu dari usia 4 tahun. masuk 5 tahun. Masuk 5 tahun, 3 tahun sampai usia 7 tahun lah. Iya, 7 tahun. Itulah kami menghilangkan traumanya yang bunyi itu. Akhirnya mereka mau sendiri nyanyi, sampai sekarang dibuatkan album, diproduserin sama orang. Sampai diproduksikan. Jadi dia awalnya dari dia sendiri gitu, mulai nyanyi sendiri. Iya, nyanyi 4 tahun mau masuk 5 tahun itulah. Kami seringkan dengarkan nyanyi. Bunda Tiang, nah itu membesarkan dua anak kembar yang normal seperti disampaikan di awal itu tidaklah mudah. Iya. Kan? Membesarkan dua anak yang normal itu. Nah ini dengan keterbatasan gitu. Nah itu pasti sangat Sulit. tidak gampang ya gitu ya. Kira-kira bisa berbagi nggak dengan bunda yang lain? Apa sih yang bunda lakukan? Namanya kita orang tua sebenarnya jauh di hati kita, apa sih dosa kita gitu ya, kenapa sih kita berpikir kan ya Allah kenapa beri ujian apa sih berpikir. Nah sekarang kalau sekarang berarti yang mungkin udah merasa sebenarnya anak-anak begini banyak kelebihannya gitu. Tapi di waktu awal-awal dulu bagaimana sih, apa sih yang bunda rasakan dan bagaimana bunda sehingga bisa bunda itu bangkit dan membesarkan mereka sampai seperti ini? Ya sebenarnya nggak mudah ya. Saya baru itu sampai mereka umur 2 tahun baru lepas dari masa sulit lah istilahnya gitu. Bisa istilahnya 100% menerima. Awalnya itu mereka kan ayahnya punya kursi yang kantor itu. Mereka berdiri di atas, main putar-putar, mereka gak jatuh. Terus itu yang pertama. Yang kedua, mereka kan dulu suka main pintu. Jadi pintu lemari itu karena sering dimainkan, jadi lepas kan itunya, dimainkan jatuh, itu nggak kena, malah mereka bisa menghindar gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu mereka itu lain dari nyanyi itu ini ramah, baik orangnya gitu. Nggak kayak sebenarnya kan ada orang yang anak-anak yang umur gitu dia pintar ngomong, cerewet, istilahnya banyak yang dapat dari luar, gak kasar. Mereka enggak, baik sekali, ngomongnya tuh pelan, ramah gitu. Oh kayak gini ya, saya pikir kayak gini ya. Ada itu nggak ada hati gitu? Enggak. Dia sama kami aja di rumah gitu. Main ke depan. Kalau biasanya kan ibu tahu sendiri kalau anak-anak kompleks kan. Jadi kami bukan membatasi, enggak. Kami beri pengertian ke mereka. Ini adiknya kayak gini ya, jangan di ejek, jangan dipisah-pisahkan. Oh iya bu. Cuma kami kan lebih menghindar, kadang ada teman-teman yang barunya yang kedatang ke perumahan. Kami menghindar itu, jadi jarang kami yang membuka mereka tuh bertemu sama orang banyak, anak-anak yang banyak. Kecuali yang udah biasa. Jadi setelah itu udah 2 tahun dah saya lepas dari masa sulit, ketemu yang hal-hal yang kayak gitu, saya pikir, oke gini ya, kalau anak yang kekurangan, berarti saya selama ini salah menilai mereka gitu kan. Saya dulu tuh takutnya anak-anak ini tuh kedepannya tuh murung, diam, nggak banyak bergerak, kayak mana anak-anak yang kekurangan lain. Jadi saya rubah pola pikir saya yang seperti itu dengan
3 kejadian kayak gitu. Setelah itu sama ayahnya, kata ayahnya kayak gini, ini anak kita, tengoklah ini, dia bisa ramah gitu kan, bisa main bukan seperti anak normal gitu kan, bukan, mereka tuh punya kekurangan tapi nggak ditampakkan. Mereka seperti anak normal, ditanya nyambung, pokoknya semua lain dari mata itu semuanya mereka normal. Jadi saya pikir, oh iya ya, berarti kita tuh salah. Saya salah. Kalau ayahnya memang selalu meyakinkan saya kalau anak kita ini ada nanti kelebihannya. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti. Kalau sekarang kan mereka masih umur 3 tahun, 4 tahun katanya kan. Mungkin nanti. Iya, saya peluk mereka, saya minta maaf, maafkan bunda ya gitu. Soalnya dulu bunda sering marah, sering nggak percaya kalau kalian tuh ada kelebihan yang seperti ini sekarang gitu kan. Di mana-mana orang itu Arga-Arya, pikiran saya yang jelek dulu itu hilang setelah melihat mereka. Lagi sekarang udah pintar nyanyi, pintar. Tapi 2 tahun pertama itu pernah nggak berpikir, aku pernah nggak tercetus, kenapa sih aku lahir anak ini gitu? Ya, pernah. Yang 2 tahun itu pokoknya yang paling sempat saya berpikir itu, kenapa nggak orang lain? Kenapa saya gitu kan? Soalnya ini anak pertama. Dari keluarga mama saya TK, guru TK, saya guru SD. Jadi kayaknya nggak mungkin gitu, kayak dapat kayak gini. Tapi ya itulah takdir. Apalagi saya Waktu muda lah gitu ya, anak pertama waktu muda gitu lah. Saya anak pertama kelulusan D3 Kebidanan. Oh, D3 kebidanan. D3 Kebidanan. Dapat seperti ini, kaget lah kan. Kenapa harus saya gitu, kenapa nggak yang lain gitu kan. Terus orang mama bilang, berarti kamu sanggup dijadikan anak seperti ini. Ini kan saya mikirnya, saya udah kuliah gitu kan, kuliah kebidanan lagi kan, mengurus anak seperti ini, jadi saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Oh, dulu kerja sampai hampir 4 bulan kerja. Terus itu karena tahu kembar itu berhenti. Kata mama, ya itu anak kamu, kalau bukan kamu siapa lagi? Dengan support mereka itu Kan Om? belum bisa bangkit saya dari 2 tahun itu. Tapi setelah mendapatkan kejadian-kejadian itu baru saya bangkit. Kalau mereka itu luar biasa. Tidak semua anak yang kekurangan itu membuat kita malu gitu. Malah sebaliknya, saya bangga sama mereka, bangga. Apalagi sejak ada adiknya mereka itu lebih mandiri. Sebelum ada adiknya mereka apa-apa sama kami, makan sama kami, apa-apa sama kami. Setelah ada adiknya mereka lebih mandiri, bisa makan sendiri. Kalau di rumah nggak ada. udah tahu ini tempat tidur, ini kamar mandi gitu. Iya, ke Ini masjid. tempat makan. Kalau ke masjid pergi ngaji sendiri, dia pergi sendiri. Jadi jalan udah tahu sendiri apa? Udah. Misalkan kalau misalnya saya beli ya, dia minta telur gitu atau dadar, telurnya habis beli ya tempat ini lah gitu kan. Ya katanya, nanti saya catatin ini catatannya, ini uangnya, bawa kasih Abi ya gitu kan. Nanti saya itu di belakang tempat ada suara, saya ikutin di belakang gitu. Sampai pergi ngaji, pulang ngaji pergi sendiri. Berarti dia udah tahu ini ke warung ini, udah tahu baliknya pulang, udah tahu jalannya. Udah. Ya kan, Dia insting dia. insting itu. Terus kalau untuk belajar ngaji itu kan nggak pakai, kalau SLB oke lah dia pakai huruf braille Iya. gitu apa. Kalau untuk ngaji berarti dia menggunakan pendengaran saja. Iya, dibacakan sama Jadi untuk ustadznya. hafal nih juz 30 ini abang sama adek berarti cuma dengar aja. Didengar. Dengar ustadz aja. Ya. Iya, dibacakan sama ustadznya nanti dihafalkan. Tapi mereka, kata ustadznya sendiri tuh dalam 1 bulan tuh yang panjang-panjang tuh dia bisa hafal 3 surat dalam 1 Yang bulan. ayat-ayat panjang. Ada yang hafal 3 surat. Iya, ada yang 25 ayat itu dia bisa hafal 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Itu dibandingkan dengan anak normal yang lainnya?
mereka luar biasa. Kalau Lebih unggul mereka. iya, kalau pengakuan Ustadznya seperti itu, mereka luar biasa. Sedangkan yang 25 ayat ini itu dia cuma hafal 1 minggu. Makanya Ustadz itu dia semangat kan, karena mereka lebih cepat menangkapnya itu. Mereka Ustadznya, Bu nanti ini diikutin lomba ya katanya, jadi saya salurkan katanya seperti itu. Iya Pak. Jadi kebetulan beberapa bulan terakhir ini mereka ada kegiatan kompang untuk mengisi acara, jadi ngajinya agak banyak libur karena lebih kepada ke kompak ya. kompang dulu tuh sebulan ini. Oke, sebelum kita lanjut ke abang dan adek lagi, kita bacakan dulu ya komentar dari para penonton. Adek udah ngantuk ya? Enggak. Oke. Kita bacakan dulu ya komentar yang lagi menyapa abang sama adek. Ada Safri Bahar, assalamualaikum Bundo, luar biasa Bundo. Beruntung dapat amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, anak istimewa. Amin. Nur Leli, seorang ibu memang kuat dalam menghadapi apapun. Semangat anak kembar, ibumu sangat sayang padamu. Semoga Allah selalu melindungimu. Amin. Alfa Yanson, subhanallah. Nana kamu begini loh, bagi nama YouTube-nya udah Roni Mandai sama Bulan Tua Rekord. Yoga ini udah Roni Mandai udah pencetan copang sekawan. Masuk ke salah satu donatur ya. Aldo. Kemudian ada Romi Renka, assalamualaikum Bundo. Semoga sehat selalu Bun Ananda. Ada rahasia ilahi di balik Ananda kita ini yang tak bisa kita ketahui ke depannya. Semoga jadi anak-anak yang bermanfaat bagi orang lain. Amin. Kemudian Gozali Arga Arya. Iya bilang jawab. Iya Om, lagi siapa? Om, mana siapa nih? Atau siapa? Hati. Kemudian ada Nurmalinda Caniago. Assalamualaikum Bundo yang hebat luar biasa, Bundo yang kuat, semoga anak-anak sehat selalu. Amin. Oke, kita kembali ke Bang Arga dan Adek Arya sama Adek Hanum. Ya, Hanum. Siapa nama adek tadi? Alisa Hanum. Alisa Hanum. Nah, Bang Arga. Nah, tadi kata Bunda, Bang Arga sekarang ngajinya udah agak kurang karena ikut kompang ya. Udah apa saja sih acara yang sudah abang dan adek ikuti? Ikutin. Acara pembukaan ASEAN. Pembukaan ASEAN, wow luar biasa sekali. Arga sama Arya penonton mau menghadiri pembukaan ASEAN besok. 26. Di Harbor Bay ya? Ya, Iya. Nah itu abang sama adik mau ngapain sih di sana? Ikut ngisi acaranya ngapain? Kumpang. Kompang. Bagian apanya? Abang bagian apanya? Bagian Nyanyinya atau apanya? Kompang sama nyanyi. pukul kumpang sama nyanyi. Pukul kompang sama nyanyi. Nyanyinya apa sih Dek? Boleh nyanyi nggak di lagu yang besok pembukaan ASEAN itu Dek? Salawat kompang itu. Salawat kumpang. Gimana Dek? Gimana Dek? Asigil awal masuk. Hah? Acara asigil. Iya, coba. Asigil. Nah coba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhri min zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhri min zalimin. Oke, terima kasih. Suaranya merdu banget. Ya. Jadi yang ngajarin itu siapa Bang? Lubis. Bu Lubis. Iya. Oh, ada guru kompaknya gitu. Itu bukan dari sekolah ya? Bukan. Sekolah. Di sekolah. Di Tata Boga. Oh, Tata Boga. Iya. Latihan tempatnya di Latihannya di Tata Boga. Iya. Emang abang tahu apa itu Tata Boga? Tahu. Apa? Ruang tuh Tata Boga itu apa ya? Apa? Kelas. Kelas. Jadi Tata Boga itu kelas. Ya, anggap aja begitu ya. Terus abang, abang selain dari ngaji, nyanyi, apa lagi yang abang bisa Bang? Sama adik? Main musik. Apa? Main musik. Main musik? Main drum. Main drum bisa? Bisa. Siapa yang ngajarin? Itu Pak Indranya ditunjukin. Pak Indra. Pak Indra ditunjukin aja terus abang main sendiri?
ini didengarkan ya, dengar. Oh, didengarkan, dengar gitu aja. Iya, Jadi dengar. abang bisa ini sendiri. Kayak gini ngomongin tung tak ini. Aduh. Jadi bisa memang bisa mukulnya itu. Bisa pakai kayu. Pakai kayu. Terus main musik drum apa lagi? Keyboard. Main keyboard juga bisa. Bisa. Masya Allah, luar biasa sekali. Main keyboard jadi bisa main pakai keyboard nyanyi sendiri gitu. Belum. Belum. Cuma bisanya do re mi fa sol la si do gitu. Masalah bahasa. Jadi Bunda bilang kalau Bang Arya sama Adek Arya kalau Bunda suruh pergi ke warung itu udah bisa pergi sendiri ya? Tak bisa. Hah? Tak bisa, Bang. Udah bisa. Abang udah bisa. Adek belum. Adek Adek dia belum. memang belum. Nah, bisa. itu abang udah hafal ya jalannya. Terus emang abang Warung tahu udah. buatnya balik lagi ke warungnya, emang abang pakai apa jalannya itu? Pakai motor. Pakai jalan kaki lah, jalan kaki. Jalan kaki. Iya, abang Jalan kan bisa kaki. lihat. Terus abang tahu aja warung itu di mana gitu. Dia iruan dalam Siapa yang ngajak Warung ngajak Bude. dulu ke warung gitu? Bunda. Bunda. Jadi abang hafal sendiri jalannya. Apa? Ke warungnya Bude. Jadi tahu sendiri. Umi. Tahu. Abang melihat abang bisa jalan. Terus nggak takut gitu ada motor, ada mobil gitu. Bukannya. Bukan motor. Terus Adek, Ah, Adek sekarang udah enakan belum? udah. Udah Demam sembuh? lagi nggak? Belum. Belum, masih demam. Masih Masih enak, masih enakan. Masih enak badan. Masih enakan? Ya, Masih enak. tak enak badan. Masih. Ya, jadi Adek katanya tadi dikasih Bunda apa tadi? Belahu. Belau itu kenapa, Dek? Belahu itu apa ya? Kalau itu dikasih Iya, untuk apa? obat salap. Emang Adek sakit apa? Gitu. Sakit telinga. Sakit telinga? Heeh. Karena masih sakit? Enggak. Enggak, berarti Adek datang ke sini udah sehat ya? Bisa. Udah. Coba dulu beri salam lagi ke Suara Minang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarah? Suara Minang TV. Suara orang awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Belum selesai loh acara kita. Ibu cuma suruh beri salam. Tunggu, kita belum selesai undangannya. Abang mau nyanyi di bawah nanti. Iya, abang mau jadi di bawah nanti ya sama adek ya. Ya. Nah, abang sama adek sekarang tahu nggak kalau udah punya adek lagi? Udah. Cewek apa laki-laki? Cewek. Senang nggak punya adek? Senang lah. Terus abang kata Bunda sekarang udah bisa mandiri ya. Apa aja yang udah abang bisa di rumah tuh? Mandi udah bisa sendiri belum? Belum. Kalau pasang baju udah bisa sendiri. Nah, Di piring ada sup banyak. Tapi disuapinya Bunda. Ada demam. Iya. adek kan ada mama jadi Abang suami. sendiri. Abang sendiri. Terus suap. kalau disuruh jaga adek bisa nggak? Bisa. Kalau disuruh jaga adek bisa nggak? Bisa. Jaga Hanum. Jaga bisa. Bisa. Ya. Pernah disuruh Bunda jaga adek? Pernah. Pernah. Wah, memang udah pintar ya abang sama adek. Jadi besok udah mau naik lagi ke kelas 4 ya? Hah? Mau naik ke kelas 4? Enggak, besok ada kompang. Besok ada kompang. Besok ya berarti bukan besok. Besok kompang memang. Tapi sama sekolah. Besok kan sholat adek di musola. Sekolah. Abang adek. Apalagi selain dari musik ada lagi nggak yang mau dikasih tahu ke penonton kelebihannya apa aja gitu? Tadi udah bisa hafal juz 30, udah rilis album di YouTube, bisa main drum, bisa main keyboard, terus apa lagi? Terus Bisa apa lagi coba? bisa Sepeda. main sepeda. Main sepeda bisa? Sepeda besar. Jadi main sepeda itu macam mana? Bawa nanti pas jurang? Enggak. Enggak. Jalan ada ketik mati sepedanya. Mati Sepeda? Bisa. 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 Dia di dekat rumah kami itu kan ada parit. Dulu mereka jatuh 2 kali. Kirain bakal trauma kan seperti kayak Mick jatuh itu. Enggak. Mereka malah tahu kalau itu ada parit di situ. Jadi mau datang ke mau sampai ke paritnya mereka belok. Jadi sekarang tahu kalau itu parit gitu? Iya, tahu. Dekat mobil Pak Alek Berarti udah bisa dong melihat jatuh. adik sama abang Tapi ya? jatuh ini deh. Iya bang? Iya. Abang udah bisa lihat? Abang lihat kalau ada parit di situ? Lihat. Lihat? Tapi lihatnya pakai mata hati ya? Kita hati ya. Mata hati? Pakai sendal. Pakai terompa. Kalau Jadi
kemarin 17 Agustus ikut lomba apa aja? Lomba voli di Voli? Bunda nih kalah. Bunda itu ya. Bunda ya ke voli enggak, abang sama adik. Ada di sekolah. Itu lihat loh di tayangan Sekolah abang lu masukin balon. Ayo kata ibunya. menang. Iya, juara 3. Juara 3, terus lomba apa lagi? Joget balon, Joget balon, lomba nari balon, nari balon, Lomba apa? lomba payung. Bukan. Makan kerupuk. makan kerupuk. Ya. Juara 3. Juara 3 abang nggak mau Jo. Abang nggak mau lomba makan kerupuk? Abang mau. Ada? Abang nggak mau. Oke, udah itu aja. Itu aja. Itu aja. Udah. Jadi mau nyanyi lagi di bawah. Iya. Oke, sebelum itu ibu mau tanya bunda lagi ya. Iya. Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih. Silakan. Kita kembali ke bundanya si kembar Bundo kata dia. Bunda. Tunggu, abang sama adek bisa bahasa Padang? Bisa. Bisa apa aja yang bisa? Coba. Apa aja yang bisa? Apa ya? Katanya bisa. Coba perkenalkan namanya pakai bahasa Padang. Perkenalkan, nama saya. Namo pakai bahasa Padang. Namo saya. Namo saya. Oh, namo saya. Arga. Terus Asraf Kero 6. tinggal Tinggal di bahasa Padang. Tinggal di Batam. Tinggal di Batam. Di Peti Hijau nomor 10. Oke. Jadi ini penonton memang asli nih, keturunan orang Minang. Dia bisa. Album aja bahasa Minang ya kan? Iya. Iya. Albumnya keempat-empatnya bahasa Minang. Iya. Iya kan? Iya. Bahasa yang terima kasih ayah ibu itu bahasa Oh ya, terima kasih ayah ibu bahasa Indonesia. Tiganya lagi bahasa Minang ya. Oke. Bunda Tia. Nah, tadi kita bercerita tentang 2 tahun pertama masa-masa sulit yang sempat berpikir ya lebih kepada kenapa sih pas aku gitu ya. Nah, sekarang sudah merasa sangat bangga. Apa saja sih yang paling membuat Bunda itu bangga punya Arga dan Arya? mereka tuh baik. Baik ke semua orang ya. Jadi dulu kalau lewat situ tuh dia ramah, negur orang, nyapa orang ya. Terus Mereka tuh ceria, enggak. Jadi saya yang berpikir dia tuh bakal diam-diam kayak mana nanti saya gitu kan. Ternyata enggak, mereka tuh takutnya minder gitu ya. iya, takutnya minder. Kan sebagian anak itu diam gitu kan, duduk pokoknya diam ya. Mereka kan enggak, itu ceria. Jadi membuat saya tuh rame, enggak merasa mereka punya kekurangan, malah buat saya tuh lebih menutup kekurangan mereka, merasa kekurangan itu menutup semuanya gitu. Pokoknya kayak susah banget sih kalau diomongin tentang mereka itu. Lebih kepada orang mereka yang menghibur kita gitu ya. Iya. Bukan kita yang menghibur mereka. Nah, tadi T3 kebidana sampai sekarang nggak terjalan. Enggak. Berarti Tuhan itu memberikan D3 kebidana Untuk mereka. Nah, Saya ikhlaskan ijazah D3 saya untuk mereka, merawat mereka. jadi tak terlalu kesulitan banget lah, karena bidan itu udah biasa ngurusin anak ya kan, anak kecil, baby gitu ya. Nah, Tapi kayaknya jauh lah merawat mereka. jauh. Jauh. Tapi sekarang ilmunya lebih banyak lagi dapatnya. Banyak. Banyak. Nah, tapi jarak antara si kembar dengan adiknya jauh kan? Berapa tahun? 1. 8 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Oh, Itu jadi- ada masih merasa traumanya ini punya anak lain itu gimana? 1. Iya. Saya awalnya tahu hamil dia tuh takutnya nanti gimana ya, nanti gimana mereka gitu kan. Saya takut mereka nanti kasih sayangnya kemana ya gitu kan. Karena mereka dia bayi, jadi kita lebih ke dia nantinya kan, nanti dia mereka kemana. Jadi ayahnya ngomong ya nggak apa-apa, nanti Arga semuanya kan ada adiknya, ada kawannya gitu kan. Jadi mereka selain mereka berdua ada adiknya lagi. Jadi mereka semangat, gitu. 1.
Itu sempat lama juga. Nanti gimana ya? Di mana ya? Mau nggak ya mereka? Gak apa-apa sayang. Jatuh. Jatuh dia. Nah, anu dek. Mah. Nanti takutnya gimana si bayi, gimana mereka juga kan. Jadi kata ayahnya, nggak apa-apa. Malah nanti mereka lebih senang karena ada adik. Saya tuh berapa bulan Saya jatuh, setelah Nabi kandungan anu itu dek. memang sempat drop juga kayak kena baby blues itu kan. Mereka biasa sama saya, tiba-tiba saya urus Nabi bayi, anu kayak kan. gitu dek. Enggak, saya kemarin tuh kayak gini loh, jam ini loh, jadi lebih ngaret. Harusnya makannya misalnya jam 10, ini jam 11, gitu. Jam sekiannya ada cemilannya, jam sekiannya hari ininya mereka pergi kemana. Jadi harus sabar sampai si Hanum ini bisa dibawa, bisa diajak main gitu. Mereka kan ayahnya kerja Sabtu Minggu. Biasanya saya Sabtu Minggu itu kan bawa mereka main ke SP sebelum ada Hanum. Jadi setelah ada Hanum, bukan berarti saya apain Hanum gak ya. Jadi sabar sampai umur Hanum 9 bulanan lah. Bunda kapan kita mau pergi ke SP ya Bunda, main-main ke SP Bunda. Ayah kerja. Tunggu ya, kalau nanti ada Hanum udah bisa duduk sendiri di motor, nanti kita pergi main ya. Jadi saya akalin lah, kemana mereka bisa supaya mereka tuh kebiasaan yang dulu tak berkurang gitu kan. Jadi pakai motor ke SP, mereka kita main lagi ya ke SP, ya ayo. Mereka senang, saya udah lama, kayaknya udah lama ngeliat mereka tuh udah seleka itu lagi, karena mereka nggak menuntut enggak. Ayo kita pergi, mereka nggak pernah menuntut sama kami, nggak pernah. Cuma kita kami ajakan yang merasa gimana gitu ya. Karena biasanya ke mereka fokusnya mereka berdua gitu. Sekarang harus berbagi gitu kan. Dulu ya ada yang besar ya, sedikit lagi. Mereka iya, saya sama ajakannya iya gitu. Mereka nggak pernah Bunda nih pakai terus lah gitu, enggak. Cuma saya yang itunya lagi mereka kalau sakit, Bunda ayolah sama adik atau sama abang gitu kan. Tinggalinlah dulu aja Hanum. Saya kasih Hanumnya ayahnya, saya sama mereka. Ya kalau demam itu mereka lebih sama saya. Ya ini, Oh iya, minum. iya, minum si kembar. Nih bang, minum apa tadi bang? Minum abang Minum sama apa nih? adek. Teh tadi. Tadi. Nih kasih minum dulu. Nih saya. Punya adek. Ini adik ya. Heeh. Belum ditanya lagi. Masih tanya lagi Bu? Masih sabar ya? Ya. Kita tanya Bunda dulu. Habis ini abang nyanyi. Oh, udah nggak sabar mau nyanyi ya? Iya di bawah. Udah. Oke deh. Ini kan tehnya usah di sendok. Heeh. Oke. Ini kan gula sedikit. Sedikit. Nah, terus sekarang kan udah bundanya si kembar udah tahu kelebihan banyak banget malah kelebihan dari Iya. kalau kekurangan hanya satu tak bisa melihat Tak ya, bisa melihat. tapi kelebihannya banyak Banyak ya. sekali. Nah, salah satu yang paling menonjol itu dia lebih kepada indera pendengarannya lebih berfungsi. Saya itu lebih satu lagi kan lebih leganya itu ada namanya Pak Edwin. Mereka dia ketua tunanetra Batam. Dia tunanetra S2. Dia Dulu juga tunanetra. tunanetra. Dulu sempat ngajar di SLB kan. Saya belajar dari dia juga seperti ini. Mereka boleh nggak normal Bu katanya. Tapi mereka itu